Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan tentang data dan informasi. Perkenalkan, nama saya Dwi Elviani. Saya akan menjelaskan tentang data. Apa yang dimaksud dengan data? Data. Dalam dunia komputer, data adalah segala sesuatu yang disimpan di dalam memori menurut format tertentu. Macam-macam data. Data bisa dikelompokkan ke dalam berbagai macam, sesuai dengan dasar klasifikasinya. Terdapat 5 macam dasar pengklasifikasian data, yaitu jenis, sifat, sumber, cara pengukuran, dan skala pengukuran. Jenis data. Data dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sifat data. 1. Data dikotomi. 2. Data diskrit. 3. Data kontinum. 1. Data dikotomi merupakan data yang bersifat pilah satu sama lain. Misalnya, suku, agama, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. 2. Data diskrit merupakan data yang proses pengumpulan datanya dijalankan dengan cara menghitung atau membilang, seperti jumlah anak, jumlah penduduk, jumlah kematian, dan sebagainya. 3. Data kontinum merupakan data yang pengumpulan datanya didapatkan dengan cara mengukur dengan alat ukur yang memakai skala tertentu, seperti misalnya suhu, berat, bakat, kecerdasan, dan lainnya. Sumber data. Data berdasarkan pada sumbernya bisa dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data yang pengumpulannya didapatkan dari lembaga atau organisasi di mana penelitian dilaksanakan. Data eksternal merupakan data yang didapatkan dari lembaga atau organisasi lain di mana penelitian dilakukan. Contoh data: terjadinya kecelakaan di jalan, harga ayam potong, kenaikan harga BBM, mahasiswa sekolah tinggi, harga sayuran. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan informasi? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hiyadu Kuning Rokal, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran si penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah ciri-ciri informasi. Di antaranya akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Akurat, yang berarti bahwa informasi tersebut mencerminkan situasi yang aktual. Tepat waktu, yang berarti bahwa informasi harus tersedia saat dibutuhkan. Relevan, yang berarti informasi yang diberikan harus sesuai kebutuhan. Lengkap, yang artinya informasi harus utuh, tidak boleh setengah-setengah. Lalu ada fungsi informasi. Yang pertama, menjadi sumber pengetahuan baru. Kedua, menghilangkan ketidakpastian. 3. Sebagai media hiburan. 4. Sebagai sumber berita. 5. Sosialisasi kebijakan. 6. Mempengaruhi masyarakat. Dan 7. Menyatukan pendapat banyak orang. Informasi juga terdiri dari bermacam-macam jenis, antara lain absolute information, substitutional information, philosophic information, subjective information, objective information, dan cultural information. Absolute information adalah pohon informasi yang merupakan jenis informasi yang disajikan dengan jaminan dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Substitutional information adalah jenis informasi yang merujuk pada kasus-kasus di mana konsep informasi digunakan untuk informasi tertentu. Dalam hal ini, informasi terkadang diganti dengan istilah komunikasi.
Philosophic information adalah jenis informasi yang berkaitan dengan konsep yang menghubungkan informasi dengan pengetahuan dan kebijakan. Subjective information adalah jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan informasi manusia. Kehadiran informasi ini tergantung pada orang yang mempresentasikannya. Objective information adalah jenis informasi yang merujuk pada sifat logis informasi tertentu. Dan yang terakhir adalah cultural information, yaitu informasi yang memberikan tekanan pada dimensi budaya. Berikut saya berikan beberapa contoh informasi dan data-data yang terkandung dalam informasi tersebut. Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 di kota Jakarta dan Palembang. Di informasi tersebut terdapat data Indonesia, tuan rumah Asian Games 2018, dan kota Jakarta dan Palembang. Contoh selanjutnya, Jalan Tol Lampung-Palembang siap beroperasi menghadapi Natal dan Tahun Baru. Data yang terdapat pada informasi tersebut adalah Jalan Tol Lampung-Palembang siap beroperasi Natal dan Tahun Baru. Lalu selanjutnya, minuman jus wortel kaya akan vitamin A. Data yang terkandung pada informasi tersebut adalah jus wortel kaya dan vitamin A. Lalu, apa perbedaan antara data dan informasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfia Sidiki. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan hubungan antara data dan informasi. Perbedaan data dan informasi. Yang pertama, dalam sajiannya, data itu bentuknya masih mentah dan tidak mempunyai makna apapun, sedangkan informasi sudah mempunyai sebuah makna tertentu. Yang kedua, data lebih cenderung ke penjelasan singkat atau sebuah gagasan yang belum menjelaskan sebuah peristiwa atau hasil kegiatan, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang bisa menjelaskan sebuah peristiwa. Ketiga, secara sekilas, data tidak akan bisa dipahami maksudnya oleh seseorang yang membacanya. Sedangkan informasi, ketika seseorang membaca suatu informasi, maka mereka sudah bisa memahami maksud dan arti dari informasi tersebut. Keempat, data terkadang tidak dapat digunakan dan diterima oleh akal pikiran penerima. Sedangkan informasi dapat berguna dan dapat diterima oleh akal pikiran penerima. Yang kelima, data tidak dapat digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan, sedangkan informasi sudah dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Keenam, data biasanya tersaji dalam bentuk angka, tabel, dan grafik yang dimana bisa dikonversi menjadi sebuah informasi dalam bentuk teks, frase, atau gambar-gambar ilustratif tertentu. Hubungan data dan informasi. Pada intinya, data merupakan bahan baku untuk pembuatan sebuah informasi. Data dikumpulkan sedemikian rupa melalui metode pengumpulan tertentu. Kemudian data yang sudah terkumpul akan diolah menggunakan analisis tertentu sehingga menghasilkan sebuah informasi yang akan berguna bagi khalayak ramai. Banyak dari kita yang tidak mengetahui tentang perbedaan antara data dan informasi. Bahkan, terlebih banyak juga yang tidak mengetahui pengertian atau definisi dari data dan informasi dengan berbagai alasan. Data ibarat kompas yang memandu kita dalam pengambilan keputusan. Tanpa data, kita tidak dapat membuat perencanaan dan implementasi kegiatan dengan tepat sasaran. Data menggambarkan sebuah representasi fakta yang tersusun secara terstruktur. Selain deskripsi dari sebuah fakta, data dapat pula merepresentasikan suatu objek. Dari sisi manapun, informasi sangatlah penting bagi kita.
Dalam situasi dan kondisi tertentu, kita bisa mempunyai 3 peran berbeda, yaitu sebagai sumber data, pengolah data, maupun penerima informasi. Sekian materi tentang data dan informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi tentang data dan informasi ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.